lanjut. Yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang penyertaan, dan saya berharap saudara sudah memahami. Hasil nilai kemarin saya lihat bervariasi. Ada yang kecil nilainya, ya katakanlah nilai mati begitu. Ada yang nilainya bagus. Ada bahkan yang apakah di kelas ini kelas yang satunya itu ada yang 96. Jadi tinggi sekali nilainya. 96 apa 92 saya lupa, tapi di atas 90. Nah, itu yang membuat saya bahwa semoga dia bukan hanya sekedar kebetulan dapat nilai itu, tetapi memang punya kualitas yang seperti itu. Baik, saudara sekalian, saya akan lanjutkan perkuliahan kita dengan bahasan baru, yaitu konkursus. Ya, atau perbarengan tindak pidana. Ya, jadi materi kita setelah penyertaan ini kan konkursus ya. Saudara, penyertaan sudah kemarin, tinggal sekarang konkursus. Nanti bersama dengan residif dan satu lagi bahasan ya, residif sudah selesai berarti. Kalau residif. Harapan saya, saudara, tiga tentang konkursus ini nanti dilanjutkan dengan alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana serta residif itu nanti selesai, sehingga saudara sudah memahami. Saudara sekalian, ini sudah bisa saudara lihat ya. Sudah bisa saudara lihat paparan Pak Ali ya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Kita akan bahas satu-satu. Konkursus atau perbarengan tindak pidana itu apa, saudara? Intinya bahwa KUHP itu tidak memberikan pengertian apapun terkait dengan konkursus ini. Jadi konkursus tidak ada pengertiannya di dalam KUHP. Tetapi kemudian apa atau yang dimaksud dengan konkursus? Akan kita bahas nanti di dalam pengertian atau unsur-unsur yang ada di dalam KUHP. Nanti akan kita bahas. Lah, konkursus itu adalah perbarengan tindak pidana. Terus piye Pak maksudnya? Seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya satu, tapi karena dia perbuatan itu bisa masuk ke dua pasal, maka itu disebut dengan konkursus. Atau dia juga melakukan memang banyak pasal gitu. Jadi konkursus itu ada dua, yaitu konkursus yang tadi satu perbuatan, tetapi melakukan satu perbuatan yang masuk dalam beberapa pasal, atau dia memang melakukan perbuatan yang banyak. Jadi nanti saya akan sampaikan saudara, konkursus itu pengertiannya dari pasal berapa. Nah, saudara sekalian, biar saya. Pak Ali. Ya, terlihat enggak? Terlihat Pak, itu si Yudit izin Pak, katanya demam tinggi. Siapa? Yudit Pratama. Enggak apa-apa, nanti ya boleh. Baik, saudara sekalian, konkursus
ada beberapa pandangan terkait dengan konkursus. Ya, ada dua kelompok pandangan mengenai persoalan konkursus ini. Yang pertama, lihat bahwa konkursus itu masalah pemberian pidana. Jadi orang yang melakukan perbuatannya satu, tapi dia bisa masuk ke 2 atau 4 pasal gitu, itu menurut hasil Suringa dipandang sebagai hanya masalah pemberian pidana saja. Jadi bukan masalah bentuk dari tindak pidana. Tapi kalau menurut Pompe, Mesker, Mulyatno, itu beliau berpandangan bahwa yang disebut dengan konkursus adalah soal persoalan perbuatan khusus atau tindak pidana yang memang khusus, perlakuannya juga khusus gitu. Nah, jadi perlakuannya khusus, pidananya nanti juga khusus. Karena kalau kita lihat hanya soal masalah pidana saja, itu kira-kira tidak menguntungkan begitu. Baik. Saudara, jadi saya akan melanjutkan. Jadi ada dua pandangan ya, yang memandang konkursus adalah perbuatan yang hanya soal masalah pemberian pidana, dan yang kedua adalah bukan masalah pidana saja, tapi memang dia merupakan bentuk khusus dari tindak pidana. Maksudnya apa? Oke, saya stop di sini, saya akan berpindah. Ya. Jadi kalau saya kurang sendiri, sudah apa belum ya tayangan saya terkait dengan saya? Belum, Pak. Belum. Oh, masih putih ya? Pak Ali kan suaranya menggema ya, Pak. Wait. Suara saya bagaimana? Oke ya, tentu ya, sudah ya. Nah, konkursus itu, saudara. Tapi materinya belum terlihat, Pak. Memang belum saya tulis. Itu ada dua ya. Nah, konkursus itu ada konkursus idealis, ada konkursus realis. Konkursus idealis itu yang tadi saya mengatakan perbuatannya itu satu perbuatan, tapi bisa masuk beberapa pasal. Misalnya orang melakukan pemerkosaan di tempat umum, dia masuk kategori pemerkosaannya 285. Dia juga masuk melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan di depan umum 282. Nah, perbuatannya sih satu gitu. Perbuatannya satu, yaitu perkosaan, tetapi di depan umum. Itu jadi itu yang disebut dengan konkursus idealis. Ya. Berbeda dengan konkursus realis. Dia memang
banyak pasal. Dia melakukan pencurian 362. Selain itu, dia juga melakukan pemerkosaan misalnya 285. Itu dia juga melakukan pembunuhan misalnya. Ya, bisa objeknya satu atau ganti misalnya. Bisa objeknya satu misalnya 362. Dia itu mencuri di tempatnya X. Dia memperkosa Y, dia membunuh R misalnya. Itu namanya konkursus. Atau bisa satu, dia mencuri di rumahnya X. Dia memperkosa X. Terus dia membunuh X. Ini namanya konkursus realis. Dipahami saudara ya? Bisa diikuti? Ya. Bisa, Pak. Beda dengan yang sini. Kalau konkursus yang idealis, itu perbuatannya ya satu. Misalnya lagi, ada seorang tua yang menyiksa anak. Gitu. Di satu sisi, dia kena penganiayaan umum. Tapi di sisi lain, dia juga kena tindak pidana KDRT kalau anaknya sendiri. Ya, jadi memang ada berbagai kategori-kategori. Nah, konkursus idealis itu maknanya adalah dia melakukan satu perbuatan hanya satu saja, tetapi dia bisa masuk ke dalam berbagai aturan. Kebalikannya, konkursus realis dia melakukan banyak tindak pidana. Tapi dia nanti akan hanya kena satu pidana saja. Tapi nanti akan saya sampaikan apa Pak modelnya, nanti ya model absorpsi dipertajam. Nanti akan ada ADP, absorpsi dipertajam. Baik, saya kira itu dulu saudara. Ini saya stop yang ada di saya. Ya. Saya lanjutkan saudara. Saya beralih kepada, saya lanjutkan tadi. Nah. Bisa terlihat ya, yang paparan PowerPoint saya? Bisa, Pak. Baik. Jadi saudara sekarang sudah tahu ya, ada dua konkursus tidak-tidaknya. Yang satu adalah konkursus realis, yang satunya adalah konkursus idealis. Nah, terkait dengan soal istilah konkursus tadi, ada istilah lain. Ya, seorang melakukan banyak tindak pidana. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Ada konkursus idealis, ada konkursus realis. Nah, selain konkursus idealis dan konkursus realis, ada istilah lain yang hampir-hampir mirip digunakan untuk konkursus. Apa itu? Yaitu dictum continuum atau Voortgezette-handeling. Jadi delictum continuatum ini istilah untuk perbuatan berlanjut. Nah, sampaikan lagi. Pasalnya saudara tulis ya. Kalau perbarengan yang peraturan itu konkursus idealis. Idea itu artinya aturan. Pasal 63. Untuk konkursus realis itu pasal 65 sampai pasal 71.
Kemudian di tengahnya itu ada delictum continuatum, verb gesette handling. Itu yang kita sebut dengan perbuatan berlanjut. Oke ya, jadi ada 3. Baik, saya akan sampaikan penjelasannya begini. Saya kembali ke paparan saya, coretan saya. Baik, saudara sekalian, tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada konkursus realis, ada konkursus idealis. Ya. Kenapa kok tidak mau ini? Ada konkursus idealis, ada konkursus realis. Tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, semoga mau. Oke, kalau tidak mau ya sudah. Ini ada kesalahan jaringan katanya. Oh, ada mau. Ada realis, ada idealis, ada realis. Di tengahnya sini, saudara, itu ada yang disebut dengan delictum continuatum atau perbuatan berlanjut. Nah, kalau idealis tadi itu satu perbuatan, tapi masuk dalam banyak pasal. Kalau realis itu banyak perbuatan, terus dia nanti akan kena satu pasal utama. Ya, beda ya. Nah, sekarang kalau delictum continuatum itu apa? Delictum continuatum itu dia melakukan satu perbuatan, ya, satu perbuatan, tapi diulang-ulang terus-menerus. Terus-terusan diulang. Misalnya apa? X melakukan pencurian 362. Ya. Kemudian besoknya lagi mencuri lagi. Besoknya lagi dia mencuri lagi. Ini namanya perbuatan berlanjut. Ini contohnya tidak hanya pencurian, bisa korupsi, bisa katakanlah penganiayaan, bisa yang lain. Ya, ini hanya contoh saja. Jadi perbuatan yang satu tapi terus-menerus diulang. Terus-menerus diulang, inilah yang disebut dengan perbuatan berlanjut. Sudah diikuti ya? Jadi sudah bisa ada, sekarang saudara sudah mengetahui ada 3 istilah. 1, konkursus idealis. 2, konkursus realis. Yang ketiga ada perbuatan berlanjut. Bisa dipahami, saudara? Oke. Saya stop screen. Baik. Saudara sekalian, berikutnya saya akan lanjutkan ya. Share screen berikutnya. Jadi, saudara sekarang sudah bisa ada perbuatan konkursus yang satu, konkursus idealis, konkursus realis, dan delictum continuatum. Pengertian satu persatu. Saudara, kalau dilihat dari pengertian yang ada di dalam KUHP, seperti Pak Ali tadi sudah sampaikan, bahwa di dalam KUHP tidak ada definisi mengenai konkursus. Baik itu konkursus idealis, konkursus realis,
maupun perbuatan berlanjut. Jadi tidak ada. Nah, tetapi saudara, kita akan melihat dari apa yang ada di dalam KUHP unsur-unsurnya. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, ada konkursus idealis apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan, gitu ya, melakukan satu tindak pidana yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Bisa 2, bisa 3, bisa malah banyak. Contohnya tadi soal pemerkosaan. Ya, jadi gitu. Ini pasal 63. Ada, saya mohon salah satu dari saudara membaca pasal 63. Coba sekarang. Billy Sanjaya, coba. Baca. Coba dihidupkan mikrofonnya. Gimana, Pak? Sinyalnya tadi putus-putus, Pak. Ya, tolong dibaca. Oke, dibaca pasal 63. Yang lain menyimak ya. Yang lain Baik, menyimak. Pak, bentar, Pak. Coba, pasal 63 seperti apa? Pasal 63 ayat 1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan aturan itu. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ayat Ya. 2. Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Ya. Jadi, saudara, terima kasih. Tadi sudah begitu ya. Kalau ada satu perbuatan yang masuk dalam beberapa aturan, maka dipilih salah satu saja. Jika pidananya ternyata berbeda-beda, bagaimana? Ya pilih salah satu yang berat saja. Terus bagaimana jika yang nanti akan kita hitung? Ya, kalau ini gampang karena tinggal milih yang paling berat. Misalnya dia pemerkosaan di jalan umum. Tadi ada kesusilaan, dia melanggar. Perkosaan juga dilanggar. Terus pakai yang mana? Pakai yang paling berat, ya, pemerkosaannya. Bisa dipahami, saudara ya? Gitu. Jadi ambil yang paling berat. Oke. Saya lanjut. Berikutnya, perbuatan berlanjut. Ini 64 ini. Baik. Seseorang melakukan beberapa perbuatan. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Maksudnya itu masuk buku 2 maupun buku 3. Antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lain itu ada hubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Artinya, itu merupakan satu rangkaian. Nah, inilah yang disebut dengan perbuatan berlanjut. Jadi memang merupakan satu rangkaian. Ada seorang melakukan beberapa perbuatan serupa. Pencuri ya mencuri terus. Misalnya merampok terus. Lah dia tidak konangan-konangan. Konangannya di akhir. Itu disebut sebagai perbuatan berlanjut. Itu di pasal 64. Nah, mengenai unsur ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, MVT memberi penjelasan begini. Ingat saudara,
MVT itu apa? MVT itu adalah penjelasan dari KUHP WVS VNI. Dulu ketika mau dibawa ke Indonesia, ternyata MVT-nya ini tidak ikut terbawa ke Indonesia, tidak ikut terbahas di Tweede Kamer, sehingga tidak diikutkan untuk KUHP Indonesia. Jadi KUHP Indonesia, KUHP yang kita miliki sekarang, itu tidak memiliki penjelasan. Tetapi jika kemudian karena asalnya KUHP Indonesia ini adalah dari WVS VNI Belanda, maka jika terjadi saling perbedaan tafsir, ya dicari atau minimal bisa kita cari rujukan di MVT. Meskipun itu juga tidak mengikat karena dia sebenarnya merupakan penjelasan dari WVS VNI lah. Kita ini kan sudah ada perubahan luar biasa. Ya, gitu. Nah, MVT memberi kriteria terkait dengan hubungan yang sedemikian rupa itu apa? Satu, harus ada keputusan kehendak. Harus perbuatan itu sejenis. Tenggang waktu antara perbuatan itu tidak terlampau lama. Misalnya begini, si A melakukan suatu perbuatan, misalnya katakanlah mencuri satu. Terus kemudian lain waktu misalnya mencuri lagi di tempat lain yang sebenarnya sudah tidak ada lagi satu keputusan kehendak ya, misalnya gitu. Nah, mencuri sama-sama mencuri, itu memang bisa diperdebatkan. Ini bukan perbuatan berlanjut. Kecuali kalau misalnya si A mencuri di tempatnya B. Besok lagi mencuri di tempatnya B lagi. Atau beberapa waktu lalu lagi yang tidak terlalu lama mencuri lagi di tempatnya B. Itu jelas perbuatan berlanjut. Tapi kalau misalnya mencurinya di tempat orang lain dan apalagi tenggang waktunya sudah sangat lama, maka itu menjadi perdebatan. Apakah itu menjadi perbuatan berlanjut atau tidak? Atau memang itu merupakan suatu perbuatan masing-masing berdiri sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masing-masing perbuatan itu sejenis. Artinya sejenis itu kalau mencuri ya mencuri. Perampok gitu. Jadi masing-masing itu sejenis. Tenggang waktunya tidak terlampau lama. Di MVT sendiri tidak memberi batasan terlampau lama itu maksudnya apa. Tetapi diserahkan kepada realita bahwa antara perbuatan yang sekarang dengan perbuatan yang dilakukan yang berikutnya itu tidak atau itu ada rangkaian yang memang sudah kayak ada desain gitu, ada perencanaan. Terus ada sebuah waktu yang tidak tersekat. Biasanya ukurannya adalah soal kedaluarsa, belum daluarsa waktu itu. Baik, saya kira itu terkait dengan perbuatan berlanjut. Sekarang kita beralih ke concursus realis. Concursus realis itu ada apabila seorang melakukan suatu perbuatan, beberapa perbuatan masing-masing itu berdiri sendiri, ya, tidak perlu sejenis atau tidak perlu berhubungan satu sama lain, tidak perlu. Misalnya kayak tadi saya contohkan di depan, seseorang misalnya melakukan pencurian, terus pemerkosaan, terus pembunuhan, itu tidak ada hubungannya dalam arti satu kesatuan pasal, tidak. Berdiri sendiri, tetapi itu dipandang sebagai suatu concursus, ya, karena dia perbuatannya, dia ketangkepnya itu baru setelah ketika dia ditangkap, ternyata baru ketahuan dia juga melakukan pencurian, dia juga melakukan perampokan, dia juga melakukan pemerkosaan, dia juga pernah dulu melakukan ini itu. Itu namanya concursus realis. Makanya tadi Pak Ali sudah mencontohkan, tidak mesti objeknya sama, harus satu orang, tidak. Bisa juga, bisa banyak orang. Nah, itu ya, jadi itu perbuatan atau concursus realis.
berikutnya. Nah, menurut pendapat para sarjana, ya, ada konkursus idealis apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi satu rumusan delik, mau tidak mau, atau eo ipso masuk pula dalam peraturan pidana lain. Ini contoh tadi Pak Ahli. Perkosaan di jalan umum selain masuk dalam pasal 285 juga masuk dalam pasal 281 melanggar kesusilaan di muka umum. Ya. Jadi seseorang yang melakukan satu perbuatan sebenarnya, tapi dia satu perbuatan yang masuk dalam beberapa pasal itu disebut sebagai konkursus idealis. Ini menurut pandangan dari Hazewinkel-Suringa. Hazewinkel-Suringa ini adalah nama dua orang, suami istri. Berikutnya, Pompe. Beliau berpendapat ada konkursus idealis apabila orang melakukan suatu perbuatan konkret yang diarahkan pada satu tujuan merupakan benda atau objek aturan hukum. Contohnya beliau, orang bersetubuh dengan anaknya sendiri yang belum berumur 15 tahun. Perbuatan ini itu masuk pasal 294, perbuatan cabul dengan anaknya sendiri yang belum cukup umur, atau juga bisa masuk ke pasal 287, bersetubuh dengan wanita yang belum berumur 15 tahun umum. Ya, jadi bisa umum. Nah, saudara, tadi teman saudara sudah membaca. Nah, kalau misalnya ternyata ada aturan umum, nah kemudian di situ ada sama-sama ya, seorang itu melakukan suatu tindak pidana. Tapi bisa masuk ke dalam 2 atau 3 pasal. 2 atau 3 pasal itu adalah undang-undang yang berbeda. Yang satu delik umum, yang satu delik khusus. Maka yang dipakai yang mana, Pak? Yang dipakai adalah yang delik khusus. Misalnya, ada orang memperkosa anaknya sendiri. Apakah ia masuk kategori perkosaan yang ada di pasal 285 KUHP, delik umum itu, atau dia akan kena yang kita sebut sebagai KDRT, ya, kekerasan seksual. Di KDRT kan ada 4, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi. Ada 4. Nah, termasuk kekerasan seksual. Terus Pak, bagaimana mengaturnya? Di pasal 63 tadi sudah dibahas, sudah ditegaskan. Kalau satu perbuatan ternyata masuk dalam 2 aturan, aturan umum dan aturan khusus, maka pakailah yang aturan khusus. Ya, jadi yang dipakai apakah KUHP, kalau misalnya orang melakukan pemerkosaan terhadap anaknya, apakah pemerkosaan yang ada di KUHP atau undang-undang KDRT? Menurut saudara, yang dipakai yang mana, saudara? Ada orang tua Undang-undang KDRT, Pak, memperkosa anaknya. Dia kan masuk pasal 285 KUHP, ya, umum. Tapi dia juga masuk kekerasan seksual terhadap anak di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 KDRT. Itu berarti nanti kalau saudara sebagai jaksa atau hakim, saudara akan memilih dia dikenai Undang-Undang KUHP atau Undang-Undang KDRT menurut saudara? Undang-undang yang khusus, Pak. Khusus. Yang khusus dalam hal ini adalah KDRT. KDRT, Pak. Ya. Jadi oleh karena itu kira-kira saudara sudah mulai memahami bahwa jika ada suatu perbuatan masuk dalam beberapa aturan khusus dan aturan umum, pakailah aturan khusus. Jadi ikuti ya, saudara ya. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Saudara sekalian, Taverner sekarang. Ada konkursus idealis apabila satu, dipandang dari sudut hukum pidana, ada perbuatan, ada 2 perbuatan atau lebih. Jika dilihat secara kasat mata bahwa ada 2 perbuatan, misalnya perbuatan memperkosa dan perbuatan memperkosa anak,
dan memperkosa orang lain di bawah umur, gitu katakanlah begitu. Nah, tetapi menurut Taverner, antara perbuatan itu tidak dapat dilepas satu sama lain. Jadi seolah-olah ada dua perbuatan, tapi tidak bisa dilepas. Nah, Taverner memberikan contoh, orang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil di waktu malam tanpa lampu. Sebenarnya ini ada banyak perbuatan. Dia mengendarai mobil mabuk, itu saja sudah tindak pidana, ya. Jadi mengendarai mobil kan tidak boleh dalam kondisi mabuk. Pak, kalau berarti kalau tidak mengendarai mobil boleh mabuk ya? Di Indonesia tidak boleh, ya. Ini kenapa ada aturan begini? Karena ingat, KUHP kita masih mengikuti WVS Belanda yang menurut Belanda orang mabuk itu seolah-olah sesuatu yang wajar atau soal urusan pribadi. Tapi di Indonesia tidak boleh. Ya, dipahami ya saudara ya. Jadi contoh ini itu contoh karena memang Pak Taverner ini, Profesor Taverner ini adalah memang Belanda gitu. Jadi orang Belanda. Tetapi saya tegaskan, kalau ada orang mengendarai mobil dan dalam keadaan mabuk, itu sebenarnya juga sudah dua tindak pidana. Mabuknya sendiri dan juga dia mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Bisa diikuti ya? Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang ini, misalnya yang ada diajak-ajak temannya untuk mabuk, untuk minum-minuman, itu tidak akan tertoleransi. Apalagi kalau itu kuliahnya dengan Pak Ali. Misalnya ada laporan bahwa saudara itu mabuk. Meskipun di dalam kos, tidak di luar. Tidak ada yang tahu, tetap maksudnya tidak di depan umum. Tetapi misalnya ada informasi bahwa saudara itu melakukan tindakan-tindakan seperti itu, maka tidak ada kata ampun. Ya saudara, ya kita keluarkan. Gitu. Jadi oleh karena itu, saudara jangan coba-cobalah kalau soal masalah itu. Pak, kan tidak di luar, Pak. Kan hanya di dalam. Tidak boleh, ya. Kecuali kalau saudara tidak mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Ya. Jadi kalau saudara apalagi Fakultas Hukum, fakultas lain saja jelas tindakannya ketat, apalagi saudara Fakultas Hukum. Bayangkan saudara dicetak untuk jadi ahli hukum kok mabuk, ya, gitu. Baik, saya lanjutkan. Mengendarai mobil, sebenarnya ada dua perbuatan, ya. Yang pertama adalah dalam keadaan mabuk mengendarai mobil. Yang kedua adalah mengendarai mobil di waktu malam tanpa lampu. Itu sudah tindak pidana sendiri. Jadi seolah-olah ada dua tindak pidana. Tetapi antara kedua ini kan tidak bisa dipisah lepaskan. Ini yang menurut Taverner dianggap sebagai concursus idealis. Kita lanjut. Ya, ini tadi sudah. Oke. Sekarang pemberian sanksi pidana. Baik. Saudara, saya stop sharing. Saya ganti. Saudara, soal pemberian sanksi pidana, saudara. Saudara mulai baca di pasal tadi yang sudah Pak Ali sampaikan, 64, kemudian 65. Kalau tadi sudah saudara baca, bentar saya masukkan yang. Oke. Ini sudah terlihat apa belum PowerPoint-nya, paparannya Pak Ali? Sudah apa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Baik.
Nggak bisa. Sudah? Sudah terlihat? Sistem pemberian pidana. Sudah ya? Pak. Baik. Saudara, mari kita lihat. Ini kurang besar. Nah, untuk konkursus idealis, saudara, digunakanlah sistem absorpsi. Ya. Jadi, kalau untuk konkursus idealis ini, maka dipakailah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat. Contohnya tadi, kalau ada orang melakukan perkosaan di jalan umum, dia juga sebenarnya kena 285, dia juga kena kesusilaan, ya, delik kesusilaan. Jadi kena 285, kena juga 281. Kalau 285 itu 12 tahun penjara, kalau 281 kena 2 tahun 8 bulan penjara. Maka menurut ketentuan yang ada di pasal 63 ayat 1, saudara, ambil yang paling berat, yaitu pasal 285. Ya, jadi saudara itu. Berikutnya saudara, kita masuk. Apabila hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka menurut Vos ditetapkan pidana pokok dengan pidana tambahan yang paling berat. Saya contohkan. Ya. Saya contohkan. Nanti ini gini aja, daripada saya beralih-alih. Jadi begini misalnya, katakanlah di contoh ini ya, seorang melakukan pemerkosaan 285 di jalan umum ya, di tempat umum. Dia selain kena 285 juga kena 281. Katakanlah seandainya ini bukan 2 tahun 8 bulan, tapi sama, 12 tahun misalnya, sama. Maka menurut Vos, saudara, ambil di antara pasal 285 boleh dipilih atau 281 yang ada ancaman pidana tambahannya. Misalnya di sini pasal 285 itu 12 tahun penjara dan pengumuman putusan hakim. Ingat, salah satu dari pidana tambahan yang ada di dalam KUHP adalah pengumuman putusan hakim. Jadi di 285 itu 12 tahun penjara, 281 juga 12 tahun. Tetapi kalau 285 ini ada tambahannya pengumuman putusan hakim. Maka menurut Vos, pilihlah pidana atau pasal yang ada pidana tambahannya. Gitu ya. Bisa diikuti, saudara? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Jadi, kalau seandainya sama, maka ambil yang ancaman pidananya salah satu, tetapi yang ada pidana tambahannya. Terus, apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada urut-urutan yang ada di pasal 10. Ya, pasal 10, makanya saya berkali-kali meminta kepada saudara jangan geseh kalau saudara misalnya nyampaikan nih pasal 10 KUHP bunyinya, pasal 10 KUHP adalah 1, pidana itu ada 2, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ada 1,
pidana mati, berarti paling berat ya. Pidana penjara, yang kedua. Pidana kurungan, yang ketiga. Pidana denda. Gitu ya. Jadi ada pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Lah urut-urutan itu menandakan mana yang paling berat. Misalnya X melakukan suatu perbuatan, dipidana, misalnya dia satu perbuatan masuk dalam 3 pasal. Pasal misalnya katakanlah pasal 21 dan pasal 22. Ancaman pidananya berbeda. Yang 21 itu adalah pidana 2 bulan penjara. Terus kemudian yang ancaman yang kedua, pasal 22, dia kena ancaman pidana 5 bulan kurungan. Menurut saudara, yang dipilih yang mana? Untuk pasal yang pertama, itu 2 bulan penjara. Untuk yang kedua, 5 bulan kurungan. Pilih yang mana, saudara? Yang penjara, Pak. Yang penjara, Pak. Yang penjara, Pak. Ya, meskipun hanya 2 bulan, oke ya, tetapi karena statusnya adalah penjara, maka dia kita posisikan lebih tinggi sesuai dengan urut-urutan yang ada di pasal 10. Itu makna di pasal 69. Jadi 69 KUHP kita itu bunyinya begitu. Jadi urut-urutan sesuai urut-urutan yang ada di dalam pasal 10. Berat ringannya itu diserahkan atau sesuai dengan urutan yang ada di pasal 10 KUHP. Bisa diikuti? Jadi jangan terkecoh soal jumlahnya antara 2 dan 5, tetapi antara penjara dan kurungan. Paham ya? Oke, itu kalau untuk konkursus realis. Oke. Jadi misalnya memilih antara 1 minggu penjara dan 1 tahun kurungan, maka dipilihlah yang paling berat, yaitu 1 minggu penjara. Bisa ini paparan saya sudah bisa tayang lagi? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Saya ulas lagi ini berarti. Ya. Baik. Sudah Pak belum? Sudah ya? Belum, Pak. Udah. Sudah ya? Udah, Pak. Udah. Oke. Jadi misalnya suruh memilih antara 1 minggu penjara dan 1 tahun kurungan atau denda 5 juta rupiah, pilih yang 1 minggu penjara. Meskipun dihitung 1 minggu itu hanya kecil, lebih besar 1 tahun, dendanya juga lebih besar lagi. Tetapi urut-urutan sebagaimana di pasal 69 ayat 1 itu mengatakan pilih yang paling berat di urutannya, bukan jumlah hari. Paham ya? Dipahami saudara ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Sekarang terakhir di pasal 63 ayat 2 tadi meskipun sudah Pak Ali sampaikan, pasal 63 ayat 2 diatur ketentuan khusus. Apabila satu perbuatan ternyata masuk dalam 2 pasal yang berbeda, satu itu merupakan umum, satu menurut khusus. Pasal 63 ayat 2 memberikan jalan keluar. Pakailah yang paling khusus. Kenapa? Karena kita memakai adagium lex specialis derogat legi generali. Lex specialis derogat legi generali. Aturan yang khusus, lex, hukum yang khusus, spesialis khusus, derogat mengesampingkan legi generali, aturan yang umum, yang general. Nah, misalnya seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat dilahirkan.
Di satu sisi dia itu masuk kategori pasal 338 ya. 338 ini adalah pembunuhan tapi umum. Di sisi lain dia kena pasal 341 yang membunuh anaknya sendiri. Ada pasal 341 jadi melahirkan terus dibunuh. Ini tidak masuk apa ya? Istilahnya ya masuknya sini aturan khusus bukan KDRT yang tadi. Karena ini ada aturan yang lebih khusus di situ dijelaskan 341 itu. Setelah seorang ibu yang membunuh anaknya berapa saat setelah dilahirkan ya gitu. Kalau anak itu sudah berumur, sudah agak gede gitu ya tidak masuk 341. Oke. Jadi ada kena dua pasal, dia kena 338 juga kena 341. Pilih yang mana, Pak? Pilih menurut sesuai pasal 63 ayat 2 lex specialis derogat lex generali. Lah, 338 ini adalah generali. Generali itu artinya siapapun yang kepada siapapun, terus untuk kondisi tadi atau kategori yang dilakukan oleh ibu tadi adalah ini khusus. Seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Meski tahun daripada 338 ini, maka ini merupakan perkecualian sehingga tidak lagi ikut yang ini, tidak ikut yang ini, tidak ikut yang absorb. Jadi ikut sendiri dia yaitu generali. Oke, bisa jadi itu cara pemidanaan terhadap konkursus konkursus idealis. Dipahami saudara ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Jadi Pak. nanti saudara sampai sini dulu. Nanti untuk penghitungan yang perbuatan berlanjut dan juga konkursus realis akan saya lanjutkan minggu depan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Saya tutup dulu.